Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Calon kepala daerah berstatus tersangka tidak diperkenankan mendaftar. Pelaku dan barang bukti illegal lodging diamankan. Ratusan Kensi Kempo bertarung dalam Popda 3 TTU. Ya, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Felmi Laubela. Dan saya Brian Nulede, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Saudara, calon kepala daerah yang hendak mendaftarkan diri ke KPUD tetapi terjerat hukum pidana atau berstatus tersangka tidak diperkenankan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Kendati pendaftaran calon kepala daerah atau Cakada baru akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024, tetapi berbagai syarat pendaftaran sedang gencar dilakukan oleh KPUD. Seperti misalnya di KPUD Kabupaten Kupang, selain syarat pendaftaran tetapi juga hal-hal yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan saat pendaftaran. Salah satunya adalah terkait dengan calon kepala daerah yang status hukumnya tersangka atas sebuah kasus baik itu pidana umum maupun pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut tentunya calon kepala daerah yang terjerat hukum pidana tidak diperkenankan untuk mendaftar. Terkait hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kupang Nixon Manggua yang mengatakan bahwa seorang calon kepala daerah yang terjerat hukum pidana tidak diperkenankan untuk mendaftar. Kendati demikian, partai politik pengusung masih diberikan kesempatan untuk menggantikan calon kepala daerah yang berstatus tersangka tersebut. Untuk itu, Nixon meminta agar baik partai politik memastikan bahwa calon kepala daerah yang diusung tidak bermasalah hukum. Demikian juga calon kepala daerah sejak awal memastikan diri tidak terlibat dalam masalah hukum apapun agar semua proses pencalonan pendaftaran bisa berjalan dengan baik. Harapan saya para partai politik yang akan mengusung maupun pasangan calon sebelum melakukan pendaftaran ke KPU, kami mengharapkan supaya terjadi koordinasi yang baik di antara sesama partai politik dengan calon sehingga masalah-masalah yang dikhawatirkan seperti salah pasangannya ditetapkan sebagai tersangka itu tidak terjadi. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Angin kencang yang bersifat kering ini akibat angin muson timur. Siti Nenotek mengatakan, secara umum sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun. Namun potensi angin kencang berpeluang melanda di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur karena mulai aktifnya angin muson timur. Angin muson timur merupakan angin yang bersifat kering yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia melalui Indonesia. Sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur yang berpeluang dilanda angin kencang adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, sebagian TTS, sebagian Pulau Sumba, warga di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang berpotensi angin kencang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang yang berdampak pada pohon tumbang, kerusakan atap rumah atau fasilitas umum lain yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar.
Selain itu, Siti Nenotek juga mengimbau agar warga menghindari tindakan yang dapat memunculkan titik api di area terbuka karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok pada tumpukan dedaunan atau rumput kering. Kondisi angin kencang yang bersifat kering akan membuat api mudah membesar dan meluas dengan cepat sehingga lebih sulit untuk ditangani. Tim Liputan TVRI NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan Kodim 1624 Flores Timur memulai langkah antisipatif terhadap ancaman kekeringan yang melanda wilayah Flores Timur. Program pembangunan sumur bor kepada masyarakat yang terdampak langsung terhadap ancaman kekeringan dan krisis air bersih dikonsentrasikan pada 9 desa di Kabupaten Flores Timur. Avelina Halan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, kepada TVRI menjelaskan, rencana pembangunan 9 unit sumur bor tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui BNPB sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana kekeringan dan krisis air bersih bagi masyarakat di daerah ini. Pembangunan sumur bor tersebut tersebar di 9 desa yang dianggap sebagai desa potensial rawan dampak kekeringan dan krisis air bersih. Terdiri dari 3 desa di Pulau Solor, 2 desa di Pulau Adonara, dan 4 desa di Flores Timur Daratan. Langkah awal dari proyek tersebut, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan sumur bor ini, sekaligus melakukan survei geolistrik pada sejumlah titik yang telah ditentukan. Setelah ditetapkannya status tanggap kekeringan yang berlaku dari bulan Juni sampai bulan November 2024, sesuai arahan BNPB, BPBD bekerjasama dengan Kodim 1624, kami sudah melakukan sosialisasi di 9 lokasi yang akan dilakukan sumur bor. Dari hari Jumat kemarin sampai dengan hari ini sudah ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan survei geolistrik oleh tim BPBD dengan Kodim. Ada 3 desa di Solor, Tanah Lain, dengan 2 desa di Solor Timur, ada 2 desa di Daratan Adonara, dengan 4 desa di Daratan Flores Timur ini. Lina Halan pun berharap dengan bantuan sumur bor dari pemerintah pusat melalui BNPB dapat membantu masyarakat dengan memberikan akses layanan air bersih sekaligus mendukung sektor pertanian dan peternakan warga. Selain itu juga dapat mengurangi dampak kekeringan yang melanda wilayah ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, anggota TNI Kodim 1629 Sumba Barat Daya menangkap 5 terduga pelaku illegal logging beserta sejumlah barang bukti di kawasan hutan negara Roko Raka Matalombu, RTK 45 di Desa Reda pada Kecamatan Wewewa Barat. Aksi penangkapan tersebut terjadi di Jalan Utama Roko Raka Matalombu, wilayah kawasan hutan lindung. Terduga pelaku yang diketahui bernama EBK warga kampung WE Kaburu bersama 5 rekan lainnya diamankan di Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Penangkapan EBK bersama 5 rekan lainnya setelah berhasil memberangkatkan kayu jenis mahoni untuk dijual di wilayah Waimangura dan Waikabubak. Mereka menjual kepada beberapa penada yang menjadi langganan penjual kayu oleh EBK. Penangkapan terjadi pada hari Minggu malam tanggal 11 Agustus 2024 pukul 22.00 WITA. Anggota Babinsa Koramil 01 Laratama, Sertu Yoris Mere, Sertu Ilham, Serka Herman Robi, Pratu Markus, Pratu Jeffrey, dan Sertu Petrus Lalo berhasil melaksanakan penangkapan dan mengamankan 1 unit sensor, papan kemiri 14 lembar, kayu gelondongan jati 5 batang, dan kayu mahoni 4 batang. Usai melakukan penangkapan, Letda Infantri Christopher Billy Bulu, pejabat sementara Pasilok Kodim 1629 Sumba Barat Daya, melakukan pengamanan barang bukti di lokasi dan dititipkan sementara
di Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Sementara pelaku mengaku telah 2 tahun melakukan aktivitas di dalam hutan kawasan Roko Rakama Talombu dan menjual hampir 47 kubik hasil ilegal logging di kawasan hutan negara. Sehingga dari Babinsa kami mendapatkan pelaku dan barang bukti. Kemarin karena informasi dari masyarakat yang melaporkan ke Babinsa kami, sehingga kemarin sore mereka turun dan mereka sudah menangkap pelaku bersama barang buktinya, dan kayu yang sudah dijual sudah sekian kubik, ratusan kubik yang mereka sudah jual. Jadi tinggal sisa ini yang Kodim mengamankan dengan bersama pelakunya dengan barang bukti yang lain. Dan Domingus Moi, Polisi Kehutanan UPTD Sumba Barat Daya mengaku bahwa berdasarkan hasil penelusuran kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh pelaku dan rekan-rekannya berada di kawasan hutan negara dan telah melakukan pengembangan hutan sebanyak puluhan pohon. Sementara untuk memastikan proses hukum lebih lanjut, ia mengaku harus melaporkan kepada pimpinan UPTD untuk menentukan proses hukum lebih lanjut. Kalau secara kasat mata, itu memang di dalam kawasan hutan negara, yaitu kawasan hutan Roko Raka RTK 45 Matalombu. Tapi kami juga harus pastikan di dalam peta, sehingga titik koordinat itu nanti kami plot di dalam peta apakah masuk tidak. Tapi secara kasat mata bahwa ini berada di dalam kawasan hutan negara, dan itu peta titik koordinat ini memperkuat dalam hal penyelesaian kasus, proses hukumnya. Salah satu alat bukti untuk itu. Kira-kira dari tadi yang ditunjuk itu berapa banyak yang dipotong tuh? Untuk sementara kami belum deteksi semua, tapi diperkirakan sudah puluhan pohon yang sudah ditebang, yang kami sudah melihat bersama-sama. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Komoditas sayuran yang diperjualbelikan di Pasar Impres Borong banyak didatangkan dari Bajawa dan Makassar. Pedagang menyebut kelompok tani yang dibentuk oleh pemerintah belum berjalan. Komoditas sayuran yang diperjualbelikan di pasar maupun oleh pedagang keliling di Pasar Impres Borong ternyata banyak didatangkan dari luar daerah, terutama Makassar dan Bajawa. Sayur-sayuran yang diproduksi petani lokal disebut belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kepala Pasar Impres Borong, Budi Sudarso, mengatakan komoditas sayur mayur di Pasar Impres Borong itu didominasi dari Makassar dan Bajawa. Para pedagang itu datang ke Pasar Impres Borong, kata dia, pada dini hari membawa berkuintal-kuintal sayur mayur menggunakan mobil bak terbuka dan tertutup. Mereka menurunkan dan menjual komoditas tersebut di Pasar Impres Borong setiap hari. Budi mengaku dari dulu sayur mayur di Pasar Impres Borong memang dipasok dari Manggarai Timur, terlebih khusus dari kelompok tani. Tetapi beberapa tahun terakhir ini pasokan sayuran dari para kelompok tani merosot. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Manggarai Timur harus memperhatikan kembali kelompok tani yang telah dibentuk. Suplai sayur terbesar itu kan dari kabupaten luar. Tentu dalam hal ini kita sebagai masyarakat Manggarai Timur kan bertanya, di manakah dinas pertanian yang ada di Manggarai Timur, kan gitu. Sehingga terkesan bahwa petani kita yang ada di Manggarai Timur ini tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin tidak bisa bersaing dalam segi skill. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Manggarai Timur. Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, kehadiran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang melalui program inovatif Sikojek Tampan mengubah paradigma petani jeruk di Kecamatan Amphoang Tengah. Menanam jeruk bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kecamatan Amphoang Tengah. Karena sudah turun-temurun para petani menjadikan tanaman jeruk sebagai tanaman pelengkap di kebun dan pekarangan rumah. Tetapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang melalui program inovatif strategi pengembangan kopi, jeruk, dan tanaman pangan atau Sikojek Tampan merubah paradigma para petani jeruk di Kecamatan Amphoang Tengah
untuk menjadikan tanaman jeruk sebagai salah satu sumber pendapatan mereka, yakni melalui perkebunan jeruk yang terpusat. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Kupang, Amin Juriah, sebelumnya tanaman jeruk dijadikan oleh masyarakat atau petani di Kecamatan Amfoang Tengah sebagai tanaman pekarangan, sehingga bisa dikonsumsi dalam keluarga dan selebihnya bisa dijual ke pasar Fatu Monas dan sekitarnya. Melihat kondisi tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Kupang melakukan intervensi dengan menanam jeruk keprok. Hasilnya, 3 tahun setelah diintervensi, puluhan hektar milik petani sudah bisa merasakan hasil panen jeruk keprok. Adapun dalam intervensi ini, karena penanaman jeruk keprok ini terpusat, sehingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang menjadikan kawasan perkebunan tanaman jeruk keprok Amfoang tersebut sebagai salah satu destinasi agrowisata panen jeruk Amfoang. Tentunya kita sebagai pemerintah dalam hal ini ya, memanfaatkan lahan yang ada seoptimal mungkin sesuai dengan spesifik lokasi, sehingga misalnya di sini kawasan jeruk yang kita lihat menjadi satu kawasan agrowisata lah, ini mimpi ya. Memang saat ini belum maksimal ya, kita masih belajar bagaimana mengelola kebun yang baik sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Ditambahkan Kadis Amin Juriah, intervensi ini akan terus dilakukan dan perkebunan jeruk keprok Amfoang ini akan dikembangkan ke beberapa wilayah di Amfoang yang memiliki potensi yang sama. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berkomitmen dalam mewujudkan program integrasi layanan primer pada 21 puskesmas di Kabupaten Flores Timur. Program ini mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui program kegiatan pendekatan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat di daerah ini melalui kegiatan pembangunan laboratorium kesehatan daerah pada tahun anggaran 2025 mendatang. Dr. Linda Juwita, Kasubag Administrasi dan Hukum, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepada TVRI menegaskan dalam rangka mengoptimalkan program integrasi layanan primer di Kabupaten Flores Timur yang sudah dilaksanakan secara merata pada 21 puskesmas se-Kabupaten Flores Timur saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung partisipasi pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat yang proaktif mewujudkan program integrasi layanan primer tersebut. Sehingga dalam rangka percepatan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan telah merencanakan program dan kegiatannya membangun 1 unit laboratorium kesehatan daerah pada tahun anggaran 2025 mendatang. Sehingga dengan pembangunan Labkesda ini, diharapkan komitmen pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini semakin baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari Pemda Flores Timur untuk menyiapkan lahan dan kebutuhan teknis penunjang lainnya demi pembangunan Labkesda tersebut. Kementerian Kesehatan juga sudah mendukung salah satunya dengan pembangunan Labkesda di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 yang saat ini sedang pembahasan. Jadi kami sudah menetapkan lokus Kabupaten Flores Timur untuk pembangunan Labkesda yang kedepannya akan menjadi laboratorium kesehatan masyarakat, dan diharapkan ada dukungan juga dari pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk bagaimana bisa benar-benar memenuhi persyaratan. Kita sudah menjadikan lokus, tetapi benar-benar bisa lolos sampai benar-benar memenuhi persyaratan baik dari sisi tanahnya, baik dari sisi administrasinya, pemenuhan SDM-nya dari kabupaten itu sendiri, dan juga pemenuhan operasionalnya dari sisi kabupaten. Dr. Linda Juwita menambahkan konsentrasi dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada masyarakat Flores Timur tidak hanya pada pembangunan Labkesda, namun upaya lainnya terus dilakukan termasuk peningkatan infrastruktur dan sarana kesehatan tingkat puskesmas dan pengadaan sumber daya manusia kesehatan yang mumpuni untuk ditempatkan di setiap pusat kesehatan masyarakat tingkat dasar hingga ke pelosok daerah terpencil, terluar dan terdepan demi meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan bagi masyarakat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kupang sejauh ini belum mengetahui terkait pembangunan stasiun pengisian bulk LPG di Desa Bolok. Kendati proses pembangunan SPBE hingga penolakan warga RT 17 RW 8 Dusun 5 Desa Bolok telah bergulir sejak Mei 2024, tetapi hingga saat ini belum diketahui oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba, karena sejauh ini mendapatkan baik laporan maupun informasi terkait pembangunan SPBE tersebut. Untuk itu penjabat Alexson akan melakukan pengecekan terkait dengan pembangunan SPBE. Demikian juga terkait surat penolakan warga atas pembangunan SPBE yang dikirim ke pemerintah Kabupaten Kupang. Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat tersebut. Sementara saat ditanya terkait rencana tata ruang dan wilayah atau RT RW Kabupaten Kupang karena pembangunan SPBE tersebut berada di luar kawasan industri Bolok milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Alexson berjanji akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Karena setahu dirinya sebagai penjabat Bupati Kupang, sejauh ini Kabupaten Kupang belum memiliki kawasan industri, bahkan sudah berencana kawasan industri Kabupaten Kupang berada di wilayah utara yakni di Kecamatan Sulamu. Sementara terkait dengan pembangunan SPBE, kewarganegaraannya ada pada Pertamina, tetapi hingga saat ini Pertamina sendiri belum menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Kendati demikian, dirinya akan mengambil SKPD terkait untuk memastikan informasi pembangunan SPBE tersebut. Informasi terkait dengan penolakan itu, kalaupun mereka sampaikan bahwa sudah ada surat ke saya, ya, saya sampai saat ini belum lihat itu surat. Ya. Kalaupun saya lihat, pasti saya berdiskusi dengan perangkat daerah terkait untuk menyikapi hal ini. SPBE itu kan kewenangannya Pertamina, ya toh. Nah, sampai dengan saat ini Pertamina belum pernah melakukan diskusi dengan kita pemerintah Kabupaten Kupang terkait dengan proses pembangunan itu. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kota Tambua, Kabupaten Belu, turut melibatkan kaum disabilitas. Keterlibatan kaum disabilitas ini menjadi bukti kesetaraan bagi seluruh warga dalam menyambut kemerdekaan. Semarak kemerdekaan ke-79 pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kaum disabilitas turut dilibatkan dalam kegiatan lomba lari. Kaum disabilitas yang tergabung dalam kelompok rugby Atambua ini diikutsertakan dalam laga eksibisi balap kursi roda dengan menempuh jarak 150 meter di sekitaran alun-alun Kota Atambua. 9 peserta turut ambil bagian dalam perlombaan ini sehingga menarik perhatian warga yang datang untuk menonton lomba lari. Pelibatan kaum disabilitas pada perlombaan ini ingin menunjukkan kepada halayak bahwa kaum difabel juga memiliki bakat dalam bidang olahraga. Tak hanya itu, kaum disabilitas pun mampu tampil berolahraga seperti orang non-disabilitas lainnya jika diberi kesempatan. Dengan adanya keterbukaan informasi saat ini, kaum disabilitas pun dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan khususnya dalam menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia. Lewat kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan semangat persatuan bagi sesama warga di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sementara itu, salah satu peserta dalam lomba ini mengaku merasa senang karena bisa dilibatkan dalam kegiatan semarak menyambut ulang tahun kemerdekaan dan berharap agar di lain kesempatan kaum disabilitas dapat turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan. Berterima kasih sekali untuk khususnya Pak Bupati, Pak Wakil, karena tahun ini kami para disabilitas khususnya olahraga rugby bisa juga ikut tampil memeriahkan acara 17 Agustus. Kami berterima kasih sekali untuk kegiatan ini. Jadi kami para disabilitas itu tidak terlalu, maksud kami tidak sering didiskriminasi untuk ketinggalan dalam setiap acara momen, apalagi momen-momen bersejarah dalam kebangkitan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kami juga berterima kasih karena kami turut ambil bagian. Melibatkan teman-teman
disabilitas. Paling tidak kami juga bisa menunjukkan ke masyarakat Kota Atambua, Kabupaten Belu, khususnya bahwa teman-teman disabilitas juga punya kesempatan dalam kegiatan berolahraga. Banyaknya penonton yang melihat akan tersampaikan pesan-pesan kami kepada semua warga Kabupaten Belu. Jika mempunyai keluarga yang disabilitas, tidak usah malu, bawa mereka keluar dan mereka bisa bergabung dalam kegiatan olahraga. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Nah, pemirsa, dalam menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Kupang melalui Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia melaksanakan kegiatan donor darah. Kepala Instalasi Ponek RSUD Naibonat, Dr. Herminda Geraldine, ketika ditemui TVRI mengatakan kegiatan donor darah bertajuk Setetes Darah Sejuta Harapan bekerja sama dengan pihak PMI. Dr. Herminda Moy selaku Ketua Panitia mengaku bersyukur kegiatan donor darah dapat berjalan dengan lancar. Untuk donor darah ini, peserta bukan hanya PNS dan tenaga kesehatan lingkup Kabupaten Kupang, tapi ada juga warga masyarakat sekitar. Menurut Herminda Moy, kegiatan donor darah awalnya ditargetkan hanya 30 orang, tetapi yang mendaftarkan diri 62 orang, bahkan ada juga yang sedang mengantri. Ia membeberkan para pendonor sebelumnya mereka mendaftarkan diri, selanjutnya dilakukan screening oleh dokter umum untuk pemeriksaan tekanan darah, dilanjutkan dengan pemeriksaan hemoglobin tidak di bawah angka 12,0 untuk dapat mendonor. Darah dengan tajuk Setetes Darah Sejuta Harapan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat sebagai bagian dari rangkaian HUT RI ke-79 Pemda Kabupaten Kupang. Kami selenggarakan acara ini satu hari pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah bertempat di rumah sakit ini, dan kami bersyukur sekali bahwa banyak atensi baik tenaga kesehatan, tenaga medis maupun masyarakat di sekitar rumah sakit yang sudah melampaui dari target kami di hari ini. Pantauan media, pelaksanaan donor darah yang dilakukan hanya sehari saja dibuka sejak pagi. Masyarakat sekitarnya dan PNS maupun tenaga kesehatan. Usai mendonor, para pendonor langsung ditangani oleh PMI, memberikan kudapan, suplemen, dan susu. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Sebanyak 47 putra-putri cilik siswa TK dan PAUD dari 8 desa di Kecamatan Bolo Selatan mengikuti lomba fashion show menyemarakan panggung gembira Kecamatan Bolo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. 47 bocah cilik mengenakan busana tradisional TTS beraneka warna, dilengkapi aksesoris berfashion show di atas panggung. Tingkah mereka yang lucu menarik perhatian penonton. Kepada TVRI, Sofia Makandolo, Camat Molo Selatan menjelaskan pihaknya sangat bangga, senang, dan terkesima atas penampilan putra-putri cilik yang berparas cantik dan menawan. Berbagai atraksi yang mereka tampilkan cukup menghibur masyarakat jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Molo Selatan. Penampilan anak-anak yang cukup menghibur ini tidak terlepas dari dukungan orang tua, mulai dari sekolah serta masyarakat. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Molo Selatan dan terutama guru-guru TK dan PAUD yang mendidik dan mengasuh anak-anak sehingga memiliki kepercayaan diri untuk tampil mengenakan busana daerah dan berlenggak-lenggok di atas panggung gembira. Pihaknya terus mengimbau masyarakat, orang tua, dan keluarga untuk ikut berperan aktif mendidik, mengasuh, dan mengajar anak-anak sejak dini, mulai dari keluarga, tentang hal-hal yang baik dan positif. Menurut pengamatan saya, kegiatan malam ini sangat luar biasa. Saya tidak membayangkan bahwa anak-anak saya dari Molo Selatan ternyata luar biasa. Apresiasi saya berikan kepada orang tua, guru, yang sudah mengantar anak-anak untuk mengikuti kegiatan pada malam ini. Kedepannya saya berharap untuk ada edukasi dari orang tua, dari guru, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak Molo Selatan yang terbaik. Tidak saja hanya kegiatan pada malam ini, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang memberikan kontribusi bagi masa depan anak-anak.
Pantauan TVRI di lokasi panggung gembira HUT RI ke-79 Kecamatan Molo Selatan, tepatnya di lapangan bola kaki Desa Kesetnana, Selasa 13 Agustus 2024 sore hingga malam, tampak penampilan anak-anak cilik TK PAUD se-Kecamatan Molo Selatan dalam kegiatan fashion show cukup menghibur penonton. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik dunia akan melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik pada September 2024. Ada 4 negara yang bakal dikunjungi, meliputi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Dili, Timor Leste, umat Katolik yang akan melakukan perjalanan lintas batas menuju ke Timor Leste dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan terlarang, baik dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. Untuk itu pihak Bea Cukai Atambua akan melakukan pemeriksaan barang bawaan untuk memperlancar arus para pelintas batas. Akan dilakukan pemeriksaan melalui X-ray secara selektif. Jadi tidak semua barang bawaan akan diperiksa. Bea dan Cukai Atambua sendiri telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Timor Leste di Atambua serta para stakeholder terkait di PLBN Mota Ain untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan umat Katolik yang akan melintas di PLBN Mota Ain. Terkait dengan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Dili Timor Leste, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan para umat Katolik yang akan melintasi PLBN Mota Ain menuju ke Dili Timor Leste untuk mengikuti ibadah Misa Agung bersama dengan Paus Fransiskus, kami Bea Cukai Atambua telah melakukan berbagai langkah persiapan. Yang pertama, kami akan menerjunkan sebanyak 60 orang petugas Bea Cukai ke PLBN Mota Ain dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada para umat Katolik, baik pada saat keberangkatan mereka ke Dili Timor Leste maupun pada saat kepulangan mereka kembali ke rumah masing-masing di Atambua. Bea dan Cukai Atambua juga akan melakukan pelayanan di luar jam kerja, baik saat umat Katolik akan berangkat untuk mengikuti Misa Agung maupun akan pulang kembali ke Indonesia. Venido, Jintra Kevi, TVRI NTT. Untuk mencegah perlintasan orang secara ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, kantor imigrasi menetapkan 2 desa sebagai binaan di Kabupaten Belu. 2 desa binaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perlintasan orang secara ilegal dan pencegahan perdagangan orang. Kantor Imigrasi Atambua dalam upaya meningkatkan tugas di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste menerapkan 2 desa yang berada di perbatasan yakni Desa Tulakadi dan Sadi sebagai desa binaan. Penetapan desa binaan ini untuk menyebarkan informasi keimigrasian, mencegah perlintasan orang secara ilegal, dan menekan tindak pidana perdagangan orang. Penetapan desa binaan ini ditandai dengan sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa, serta aparat dari TNI Polri. Sosialisasi sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat serta pemerintah setempat di 2 desa binaan untuk mencegah terjadinya perlintasan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu diharapkan keterlibatan seluruh pihak untuk menekan terjadinya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Terkait perlintasan orang secara ilegal yang kerap kali terjadi disebabkan juga karena faktor hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap menjalankan aktivitas perlintasan secara legal dengan menggunakan paspor dan melewati pintu perlintasan. Sementara itu pihak Imigrasi Atambua pun terus berkomitmen untuk menekan angka perlintasan orang secara ilegal
dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melebarkan sayap untuk membentuk beberapa desa binaan yang meliputi 3 kabupaten yakni Belu, Malaka, serta Timor Tengah Utara. Diharapkan melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami pentingnya dokumen resmi sebagai syarat untuk melintas ke luar negeri. Tujuan besarnya desa binaan imigrasi ini adalah memberikan edukasi, penyuluhan kepada seluruh kepala desa atau perangkat desa, dan nanti perangkat desa itu dapat memberikan penyuluhan kepada warganya untuk dalam hal pencegahan tindak pidana perdagangan orang, di mana memberikan penyuluhan kepada warganya terkait kalau ingin bekerja di luar negeri ataupun itu harus sesuai dengan prosedur. Pribadi mewakili pemerintah dan masyarakat di desa saya, di desa sebelah tadi, kami mengucapkan limpah terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi atau Dua bersama jajaran yang sudah memprogramkan kegiatan ini untuk desa kami. Terlebih kami masuk di dalam satu desa yang namanya Desa Binaan Imigrasi. Jadi besar harapan kami mudah-mudahan ke depan jangan hanya kami saja, tetapi lebarkan sayap untuk teman-teman di desa lain sehingga mereka juga bisa tahu kira-kira pentingnya imigrasi yang ada di batas itu seperti apa. Jangan hanya kami saja, tapi semua bisa tahu. Dan yang paling terakhir kami mengucapkan Dirgahayu NKRI yang ke-79. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, Politeknik Pertanian Negeri Kupang menggelar Expo Politani Kupang yang diselenggarakan selama 2 hari efektif, 12 sampai dengan 13 Agustus 2024, bertempat di Aula Student Center Politani Kupang. Dan rahmatnya, perencanaan kegiatan Expo Politani Kupang yang bertajuk Produk Project Based Learning atau pembelajaran berbasis pada proyek merupakan wujud nyata dari Politeknik Negeri Pertanian Kupang dalam mengimplementasikan serta pengenalan produk-produk pertanian yang dihasilkan melalui Teaching Victory yang ada di Politani Kupang. Selain itu, Expo kali ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat berbagai upaya pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ada di Politani Kupang. Produk unggul yang dihasilkan pun beragam dan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dipercayai mampu menjadi pemajuan percepatan perekonomian jangka panjang yang baik di Nusa Tenggara Timur. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan Expo, kemudian adanya konsorsium Living Lab, itu akan melibatkan berbagai stakeholders yang berkaitan dengan produk-produk pertanian, termasuk perguruan tinggi dan SMK sebagai lembaga pendidikan, sehingga kita bersama-sama dapat ikut terjun dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan berkaitan dengan bidang produk-produk bidang pertanian. Pada kegiatan hari pertama yang dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kegiatan lain yang dilaksanakan diantaranya penandatanganan kerjasama Politani Kupang dengan beberapa SMK yang ada di NTT, lomba debat bahasa Inggris yang diikuti oleh siswa-siswi SMK di Kota Kupang, serta kunjungan ke stan produk hasil dari belajar mahasiswa Politani Kupang dan stan UMKM yang ada. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Jindra Kevi, TVRI NTT. Antrian panjang kendaraan roda 4 dan kerangka bermotor tanpa plat nomor menjadi tontonan hampir setiap hari di sejumlah SPBU di Kota Tambolaka. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Tambolaka, warga harus mengantri setidaknya 30 menit untuk mendapatkan pelayanan. Beginilah video amatir yang terekam situasi terkini di sepanjang Jalan Utama Negara. Pantauan di 2 SPBU tersebut pada Selasa 13 Agustus 2024 pukul 12.30 WITA menunjukkan antrian kendaraan roda 4 dan roda 2 memanjang hingga memakan badan jalan di luar kawasan SPBU. Kondisi ini diakui oleh sejumlah warga yang mengantri telah berlangsung selama beberapa hari terakhir, bahkan ada yang menyatakan situasi ini sudah terjadi selama sekitar 1 hingga 2 bulan terakhir. Situasi ini semakin diperparah karena setiap konsumen harus mengantri hingga 30 menit baru bisa terlayani. Agus dan Martin, sopir bus angkutan pedesaan, mengaku telah mengalami situasi serupa selama hampir 2 bulan. Antrian terpanjang terpantau di SPBU Taworara,
di mana kendaraan dengan plat hitam hingga kuning, mulai dari roda 2 hingga roda 4, memenuhi area antrian hingga keluar kawasan SPBU. Kondisi ini menjadi sorotan warga. Sejumlah akun media sosial menuliskan status yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite atau bensin dan menyuarakan keresahan atas antrian panjang yang terus terjadi. Lebih diperparah dengan harga BBM jenis Pertalite mengalami kenaikan signifikan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hingga Pertalite yang biasanya dijual per botol dengan harga Rp20.000 tiba-tiba dijual dengan harga hingga Rp30.000 per botol. Padahal saat ini harga Pertalite masih dihargai Rp10.000 per liter sesuai harga yang ditetapkan Pertamina. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Sumba Barat Daya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa harus menghadapi antrian panjang yang melelahkan. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kemacetan proses belajar mengajar di SMA Negeri Amanatun Selatan akibat kepala sekolah mengundurkan diri karena sakit, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjuk pelaksana kepala sekolah baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di SMA Negeri Oin Lasi, Kecamatan Amanutan Selatan. Kepada TVRI, Jamie Pele, Koordinator Pengawas SMA SMK SLB se-Kabupaten Timur Tengah Selatan, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan, pergantian ini sebagai upaya melancarkan kembali kegiatan belajar mengajar dari sisi manajemen karena mantan Kepala Sekolah Samuel telah mengundurkan diri akibat sakit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan SK pemberhentian dan menunjuk pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri Oin Lasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Misraim Natonis dari SMA Evata Soe untuk melanjutkan estafet manajemen pendidikan di SMA Negeri Oin Lasi agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Alasan lain yang menjadi dasar pergantian kepala sekolah adalah manajemen operasional sekolah mengalami kemacetan, termaksud beberapa guru mata pelajaran di sekolah mendapatkan SK mutasi karena lolos pengangkatan PNS dan P3K di sekolah lain. Pihaknya melanjutkan perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemberhentian kepada kepala sekolah lama dan menunjuk pelaksana tugas kepala sekolah baru untuk menyelamatkan manajemen pendidikan di sekolah itu. Kami menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Pak Misraim sebagai pelaksana tugas menggantikan Pak Samuel karena beliau mengundurkan diri alasan kesehatan dan bila dipertahankan akan mengganggu kualitas kinerja, sehingga pemerintah daerah Provinsi NTB memandang atas permintaan yang bersangkutan diberhentikan dan mengangkat Pak Misraim sebagai PLT untuk 3 bulan ke depan. Sementara itu, Misraim Natonis selaku pelaksana tugas Kepala SMA Negeri Oin Lasi, Kecamatan Amanatun Selatan, yang baru mengaku pihaknya siap melanjutkan estafet kepemimpinan di SMA Negeri Amanatun Selatan dengan tidak keluar dari aturan dan prosedur yang berlaku. Terima kasih kepada pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mempercayai saya kepada PLT untuk melanjutkan estafet yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan menerima tongkat estafet dari Bapak Samuel untuk kelanjutan kepemimpinan di sini. Saya di sini pasti ada batas-batas karena ini masih PLT dan saya siap untuk bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Demi mewujudkan impian masyarakat sejahtera untuk keluar dari lilitan kemiskinan ekstrim dan kasus stunting di Kecamatan Molo Selatan, Kepala Desa dan Pemuda Inovasi serta Karang Taruna Desa Noinbila menggerakkan teknologi hidroponik dan mesin inkubator penetas telur sederhana dan mandiri dari bahan bekas. Kepada TVRI, Carlos Lakapu alias Cha, Kepala Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan, salah satu impian besar untuk menjadikan Desa Noinbila sebagai desa inovasi, desa wisata, dan desa agrowisata untuk keluar dari kemiskinan ekstrim dan stunting tertinggi di Kecamatan Molo Selatan. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi bersama pemuda dan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan masyarakat menjadi sebuah inovasi dan kreativitas teknologi sederhana. Tujuannya agar masyarakat dapat keluar dari dua persoalan tersebut. Teknologi hidroponik tanaman hortikultura sayur mayur dengan media air, sedangkan asupan nutrisi dari ekskresi ikan. Air dari akuarium disuplai ke tanaman sayur, 14 hari kemudian sayur hidroponik sudah bisa dinikmati untuk kebutuhan keluarga, khususnya anak-anak yang mengalami stunting. Selanjutnya, teknologi mesin penetas telur dari bahan gardus dan sisa triplex mendukung penetasan unggas. Selain itu, teknologi penetasan buatan yaitu menggunakan mesin tetas sederhana yang memuat 100 butir telur. Kedua inovasi sederhana ini oleh pemuda-pemudi bertujuan untuk mengajarkan masyarakat agar mandiri secara fisik, mental, dan manajemen. Pemerintah desa menyediakan modal awal dari dana desa, kemudian masyarakat berinovasi agar ke depan kemandirian dapat menghasilkan manfaat berlipat ganda demi kesejahteraan keluarga. Anak-anak stunting juga bisa terbantu, dan mereka tidak makan kosong, mereka ini tapi bisa. Dan hasil pertanian ini mereka pagi-pagi ke sekolah ya, mereka makan karena kita hanya menyiapkan temperaturnya saja, ya, temperatur dan arus. Sementara kreativitas untuk ini betul-betul hasil buat tangan mereka sendiri. Dan sangat maksimal karena dalam waktu minimal 19 hari pasti mulai ada yang menetas. Dan setelah menetas, kita kalau tidak ada indukan, kita pakai support anak-anak muda mereka dengan lampu. Jadi untuk mematangkan pertumbuhan ayam. Pantauan TVRI di stand pameran HUT RI ke-79 Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Selasa 13 Agustus 2024 siang. Kepala Desa Noinbila, Carlos Lakapo, didampingi perangkat desa memberikan penjelasan kepada tamu pengunjung terkait produksi sederhana inovasi hidroponik dan inkubator penetas telur dari bahan bekas di lingkungan masyarakat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Brian Leolede. Dan saya Felmi Laubela, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.